Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninti Septianti dari Universitas Pancasakti dengan nomor NIM 18620500123. Prodi VG PAUD dari Cianjur. Tugas UAS mata pelajaran kecerdasan majemuk dengan dosen pengampu Ibu Roza Yenita MPD. Tentang kegiatan curah gagasan anak, diharapkan mampu mengikuti topik dan memberikan ide-ide dalam diri anak supaya dapat mengali potensi, kemampuan, dan kecerdasan yang ada dalam diri anak tersebut. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu tentang apa itu kegiatan curah. Menurut Ali Kabul Mahi dan Sri Indah Trigunarso dalam buku Perencanaan Pembangunan Daerah, Teori dan Aplikasi tahun 2017, brainstorming dapat juga disebut curah pendapat. Brainstorming adalah kegiatan berkelompok yang mana pesertanya saling berbagi ide pengetahuan suatu topik permasalahan. Pelaksanaan brainstorming membantu peserta didik mengekspresikan berbagai ide yang dimilikinya untuk kemudian dicatat. Dikutip dari buku Pengajar Profesional Teori dan Konsep 2021, karya Anita Purwa DKK, brainstorming membantu anggota kelompok untuk berani menyumbangkan atau menanggapi ide yang baik. Brainstorming bisa membantu kita mengatasi ini. Brainstorming umumnya dilakukan secara berkelompok, tetapi bisa juga dilakukan secara mandiri. Seperti namanya juga, brainstorming memiliki tujuan untuk merangsang otak berpikir secara logis, spontan, dan kreatif. Dalam buku Sukses Menjadi Sales Superstar Hebat 2012 karya Vance M. Royan disebut 5 cara mudah melakukan brainstorming. Caranya adalah sebagai berikut. 1. Secara individual, melakukan penggalian ide atau gagasan yang terpikirkan. Tulis semua dalam kertas, tanpa terkecuali. Kualitas ide bukanlah hal utama dari tekanan pada sejumlah ide yang muncul di pikiran. Ungkapkan ide tersebut di hadapan teman sekelompok. Usahakan jangan mengkritisi ide milik orang lain, namun dengarkan terlebih dahulu semua penjelasan yang berkaitan dengan ide tersebut. 3. Kumpulkan semua ide dan catat di kertas. Kemudian kembangkan ide dengan mendengarkan pendapat atau saran dari anggota kelompok lainnya. 4. Setelah itu, tanyakan kepada anggota kelompok ide apa yang disepakati. Jangan lupa untuk menanyakan alasannya pula. 5. Buat peta gagasan atau peta informasi dari ide yang telah dikumpulkan. Dalam beragam manfaat brainstorming. Ada beragam manfaat yang bisa Anda peroleh dari proses brainstorming, yaitu memecahkan masalah, memunculkan inovasi atau ide baru, memperjelas atau mewujudkan ide-ide yang abstrak, menyederhanakan ide yang terlalu besar dan sulit untuk dicapai, mendorong kreativitas, dan melatih diri untuk berpikir secara kritis. Kesimpulannya mungkin seperti ini yang bisa kita terapkan di sekolah. Pada penerapan metode curah pendapat, kegiatan pertama diawali dengan memberikan salam yang dilanjutkan dengan berdoa dan mengecek kehadiran siswa. Lalu guru memberikan persepsi kepada siswa sebelum masuk kegiatan inti. Setelah itu, guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas menulis puisi bebas. Kemudian masuk ke dalam kegiatan inti dengan menerapkan prosedur metode curah pendapat ini, ataupun 1. Memberikan informasi dan motivasi seperti memberikan contoh puisi
menggambar, ataupun bercerita. Maaf, saya tidak bisa ditulis semuanya di sini dan menjelaskannya. Nah, kepada siswa supaya siswa dapat menulis puisi ataupun cerita tersebut dan mendengarkannya. 2. Identifikasi, seperti siswa memilih ketua kelompok untuk membacakan atau mendengarkan. Mungkin untuk di pendidikan anak usia dini adalah mendengarkan. Kemudian setiap individu harus mampu memberikan pendapat pada cerita atau puisi kelompok tersebut tanpa boleh menyanggahnya. 3. Klasifikasi seperti menggabungkan pendapat dan saran-saran dari teman sejawatnya ataupun teman kelompoknya masing-masing. 4. Verifikasi seperti mengumpulkan berbagai pendapat. Dan terakhir, konklusi seperti evaluasi dari guru terhadap seluruh kelompok mengenai pendapat dan saran yang tepat. Pada kegiatan penutup, guru melakukan refleksi dan menyampaikan informasi mengenai rencana tindak lanjut pembelajaran dan pertemuan selanjutnya. Oke, dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada pemaparan yang mungkin tidak dipahami dikarenakan saya masih belajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.